آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah, subhanallah. Tauhid rububiyah. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kembalikan pada yang satu. Wahhada yuwahhidu, yaitu menyatukan. Jadi semua yang kita rasakan, yang kita lihat, bahkan tubuh kita, pasangan hidup kita, anak kita, harta kita, kembali kepada yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tauhid ini namanya. Maka ketika kita bangun tidur pun dari Allah, maka kita bersyukur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini tauhid, ini mengulangi sebentar. Subhanallah. Kita sampai masjid ini, kita bisa beribadah alhamdulillah, karena yang menggerakkan adalah Allah Azza wa Jalla, yang memberikan kekuatan, kesehatan sampai kita di masjid ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertauhid dalam berfikir kita. Yang kita pahami tauhid hanyalah la ilaha illallah, tapi paradigma kita belum membangun tauhid. Salam dan salawat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, di depan saya ada air minum. Ketika saya melihat air minum ini dan saya melihat dengan mata saya, kemudian saya meminumnya, saya rasakan kenikmatan air. Kalau hanya sampai di situ, kita belum bertauhid. Karena pikiran dan hati kita fokus pada makhluk, yaitu ciptaan Allah, yaitu air. Paradigma tauhid adalah, kacamata tauhid, cara berpikirnya adalah ketika kita melihat makhluk dan kita rasakan nikmatnya makhluk Allah, yaitu air ini, pikiran kita langsung kepada wahid, yaitu Allah. Hati kita merasakan betapa nikmatnya yang Allah berikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ketika kita minum, ya Allah, jadi mata kita melihat makhluk, lidah kita, mulut kita merasakan ciptaan Allah, yaitu air. Pikiran dan hati kita Khalik, yaitu Allah. Itulah yang hilang dari kita, tauhid. Dan ini mengulang sedikit karena kita sudah mengkaji tentang sebelumnya, itu tentang tauhid. Kita pagi hari kita membasuh muka kita dan seterusnya. Kemudian bahkan kita mengeluarkan kotoran dari tubuh kita. Kita keluar dari WC, alhamdulillah. Ya Allah, aku bersyukur. Alladzi adzhaba 'anil adza, yang telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku. Ya, kita buang air kecil, air besar dan seterusnya. Wa'afani, engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan engkau memberikan kesehatan. Ghufranaka, ya Allah, ampunan engkau. Jadi seakan-akan dosa adalah laksana kotoran dibersihkan. Subhanallah, ampunan engkau. Maka ketika kita keluar dari WC, kita rasakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kalaulah kita makan, minum, kita masukkan makanan dan minuman dalam tubuh kita. Afaraitumul ma'a alladzi tashrabun, apakah Anda tidak melihat air yang kalian minum? Falyanzuril insanu ila ta'amihi, hai manusia, lihatlah makanan yang Anda makan. Allah Akbar. Berarti ketika kita melihat makhluk, bukan dengan mata telanjang saja kita melihat, oh ini air, oh ini makanan, tapi perintah Allah, afaraitumul ma'a alladzi tashrabun, apakah Anda tidak melihat air yang kalian minum? Berarti bukan melihat begitu saja, tapi memperhatikan, deep thinking, berpikir dengan mendalam. Siapa yang mencipta ini? Allah. Fungsinya dahsyat. Allah ini memberikan air ini apa? Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, dan kami ciptakan segala sesuatu hidup dari air. Subhanallah. Begitu juga makan makanan. Falyanzur insanu ila ta'ami, hai manusia, lihat makanan yang Anda makan. Bukan berarti kita melihat dengan mata kita yang telanjang, tapi kita deep thinking. Ya Allah, engkau yang memberikan makanan. Alladzi at'amahum min ju', dialah Allah yang menghilangkan lapar dari tubuh kita. Maka mata kita melihat makhluk, pikiran dan hati kita Khalik. Itulah tauhid, pikiran kita. Ketika melihat pagi hari ada sunrise, terbit matahari begitu indah.
atau kita ngeliat pegunungan, atau kita ngelaut laut, Masya Allah, yang kita puji bukan lagi makhluk tapi Khalik. Mata kita, tubuh kita, kita merasakan was-subhi dzata nafas, kita merasakan nikmatnya pagi hari dan kita bernapas, Masya Allah, ya Allah, Alhamdulillah. Jadi apa yang kita rasakan dikembalikan pada yang satu, namanya tauhid. Rabbun, Rabbun, Rabb adalah di bahasa Indonesia adalah Tuhan. Rabbun, Tuhan yang mencipta. Rabbun, Tuhan yang memiliki. Rabbun, Tuhan yang mengatur. Maka yang mencipta dia yang punya. Tentu yang punya yang mengatur. Kalau kita datang ke rumah orang, kita sebagai tamu, tentu rumah ini kita tidak punya hak mengatur. Siapa yang punya hak mengatur? Yang punya rumah. Maka yang berhak mengatur adalah yang punya. Rabbul Alamin. Dialah Allah yang mencipta langit dan bumi serta sisinya, alam semesta. Rabbul Alamin. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta sisinya. Rabbul Alamin. Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta isinya, dan dia mengatur. Maka kalau dia punya, maka alhamdulillahi rabbil alamin. Maka semua pujian hanya kembali kepada yang punya, bukan yang dititipkan. Tentu tidak ada seorang tukang parkir bangga dengan mobil-mobil yang begitu banyak di kanan kirinya, apalagi mobil-mobil mewah. Kenapa? Karena dia sadar itu bukan miliknya. Siapa yang dipuji? Yang punya. Subhanallah. Tentu seorang hansip keliling rumah, dia tidak merasa memiliki rumah-rumah itu. Dia hanya petugas keamanan. Dan orang-orang pun tidak memuji, rumah kamu banyak sekali, satu komplek punya kamu. Tidak ada. Yang dipuji adalah yang punya rumah. Maka pujian kembali kepada Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Rabb artinya adalah yang memiliki, yang mengatur, yang mencipta, yang menghidupkan, yang menghiasi langit dan bumi serta isinya. Itu disebut dengan Rabbun. Siapa yang mencipta langit dan bumi? Satu. Siapa yang menciptakan kerajaan langit dan bumi serta sisinya? Satu. Siapa yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta sisinya? Satu. Siapa yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta sisinya? Satu. Satu itu wahid, mengembalikan kepada yang satu, tauhid. Yang ini disebut dengan rububiyah. Maka tauhid rububiyah itu nomor satu. Barulah masuk tauhid uluhiyah. Ilahun pun diterjemahkan Tuhan. Tapi bedanya adalah ilahun itu yang disembah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak dipuji selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang patut dibesar-besarkan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang patut dibanggakan, dipuja-puja selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang patut disucikan selain Allah. Maka ilahun adalah yang disembah, yang diagungkan, yang dibesarkan, yang disucikan, yang dibanggakan, yang dipuja-puji. Artinya apa? Tauhid uluhiyah adalah hasil daripada tauhid rububiyah. Apabila seseorang itu melihat langit dan bumi serta isinya begitu indah, dikembalikan pada yang satu. Proses ini namanya tauhid rububiyah. Kemudian dia memujinya. Alhamdulillah, masuklah tauhid uluhiyah. Subhanallah. Saya melihat makanan dan minuman, kemudian saya minum. Ini semua dari yang satu, semua dari yang satu, tauhid. Siapa yang memiliki, yang mengatur, yang menghidupkan satu, tauhid rububiyah. Maka saya ucapkan alhamdulillah, memuji, maka tauhid uluhiyah. Ini saya baru mau menerangkan temanya, belum masuk isinya. Karena temanya tauhid rububiyah dalam interaksi sosial. Judul hari ini.
Dan ini sudah saya jelaskan tapi saya ulang, namanya afatul ilmi an-nisyan. Karena bencananya ilmu adalah lupa. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak punya ilmu tauhid rububiyah, maka tidak akan keluar tauhid uluhiyah. Tidak mungkin. Kalau kita semua yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita rasakan adalah makhluk, makanan, minuman, kita peluk istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, kita lihat ini semua dan pikiran dan hati kita makhluk, Anda belum bertauhid rububiyah. Ketika kita memeluk anak kita, kamu pintar sekali nak, siapa dulu bapaknya, siapa dulu emaknya, maka dia tidak punya tauhid rububiyah, apalagi tauhid uluhiyah. Tapi ketika Anda memeluk anak Anda, cucu Anda, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang ngasih ilmu dari yang tidak tahu. Masya Allah, alhamdulillah. Maka ini semua dari yang satu. Ya Allah, Engkau memberikan ilmu tauhid rububiyah. Maka ya Allah, segala puji milik Engkau, tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah rahimnya adalah tauhid rububiyah. Maka ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbika, bukan ilahika. Supaya kita ngerti, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq artinya mencipta. Dialah khaliq, dialah yang mencipta. Alam semesta serta sisinya termasuk tubuh kita adalah makhluk. Kita masih hidup, tadi pagi kita bangun, kita diberikan kehidupan, maka kita diberikan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Apa itu? Waktu. Berarti kita masih hidup, betul? Alhamdulillahilladzi ahyana. Kami bersyukur ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami. Berarti masih diberikan waktu untuk hidup. Waktu adalah sesuatu yang paling banyak manusia tidak mensyukurinya. Hadis riwayat Bukhari. Kesempatan, as-sihat wal faragh, ada dua perkara yang selalu mayoritas manusia lupa. Apa itu? Kesehatan dan kesempatan waktu. Betapa banyak orang keluar dari WC, lega, tidak ada alhamdulillahnya. Subhanallah. Kita jalan kaki, tidak ada alhamdulillahnya. Padahal yang menggerakkan jaringan saraf ini semua adalah Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Hai manusia, kok Anda lupa aku? Lihat tubuhmu, aku ini Maha Pemurah, Maha Sayang. Lihat aku ciptakan tubuhmu begitu dahsyat, penuh dengan keseimbangan. Subhanallah, begitu sempurna aku ciptakan. Jadi ada tanda-tanda kebesaran Allah dalam tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah Anda tidak memperhatikan dalam tubuh Anda begitu banyak tanda-tanda kebesaranku? Ini namanya perintah tentang tauhid rububiyah. Baru kita rasakan, ya Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah, semua hanyalah Engkau, hanya Engkau. Tidak ada yang patut dibesarkan selain Engkau, hanyalah Engkau. Wahdah, hanya Allah. La syarikalah, tidak ada selainnya, hanya Engkau. Subhan. Lahul mulk wa lahul hamd. Kerajaan langit dan bumi serta seluruh milik Engkau ya Allah, dan semua pujian milik Allah Subhanahu. Dari tauhid rububiyah kepada tauhid uluhiyah. Ini dulu, mohon maaf nih, saya harus matengkan dulu ini. Karena orang melihat temanya udah buyeng, ini apa nih tauhid rububiyah dalam interaksi sosial? Nggak ngerti gitu.
Nah, kita tahu tauhid itu la ilaha illallah. Tahu. Kadangkala ketika manusia, perhatikan tangan saya, berinteraksi dengan manusia, interaksi sosial, berinteraksi dengan ciptaan Allah, harta kita, bahkan tumbuh-tumbuhan, makanan, antara makhluk dan makhluk, perhatikan tangan saya, perhatikan, tanpa Anda sadari membentuk habit of mind, kebiasaan berpikir, yaitu makhluk. Interaksi makhluk dan makhluk namanya hukum alam, kausalitas, sebab akibat. Saya haus, saya minum, hilanglah dahaga. Saya lapar, saya makan, hilanglah lapar. Ini hukum alam. Akhirnya kerangka berpikir kita membentuk habit of mind, kebiasaan berpikir makhluk, lupa Khaliq. Diberikan musibah, bam, ketika diberikan musibah, dia harus mengembalikan kepada Khaliq, mengembalikan namanya, diminta agar mengembalikan namanya rujuk kembali. Apa itu istirja? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, memang semua milik Engkau. Aku nggak punya apa-apa. Engkau yang punya, Allah. Engkau yang mengatur ini semua. Jangan sampai kita bertauhid rububiyah nunggu musibah dulu. Biasakan apa yang kita rasakan, kita lihat, ya Allah, alhamdulillah. Maka orang akan memuji Allah kalau menyadari bahwasanya dia diberi Allah. Saya ulang lagi, orang yang akan memuji Allah kalau dia menyadari, bukan mengetahui. Karena mengetahui di sini, menyadari itu di sini, bahwa dia diberi oleh Allah. Kalau saya pas mau pulang, ini HP-nya Ustaz. Oh iya, HP saya. Beda kalau mau pulang, Ustaz, ini HP buat antum. Alhamdulillah, terima kasih. Betul? Bangun tidur, betapa banyak orang tidak mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena habit of mind dia rutinitas. Saya ngantuk, saya tidur, saya bangun. Selesai. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Seakan-akan tidur adalah rutinitas, bukan pemberian dari Allah. Padahal tidur adalah pemberian dari Allah. Bagi yang menyadari tidur adalah pemberian dari Allah, dia bangun tidur, ya Allah, ini dari Engkau, tauhid rububiyah, maka diucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Aku bersyukur ya Allah, kan gitu. Akan tauhid uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah. Berpikir dengan mendalam ini dari yang satu, maka memuji hanyalah yang satu. Betapa banyak orang pipis, keluarkan air kecil, air besar, buang air besar, dia keluar dari WC tidak ada alhamdulillahnya. Kenapa? Rutinitas, kebiasaan. Habit of mind-nya, cara berpikirnya, makhluk. Ya wajarlah saya minum terus, saya akan pipis, saya makan, minum, akhirnya buang air besar. Rutinitas, seakan-akan tidak ada pemberian dari Allah. Padahal yang ngasih makan minum adalah Allah, yang mengeluarkan juga Allah. Ketika Anda makan dan minum diberikan kenikmatan melewati makanan Anda, ketika kita keluarkan pun mau diberikan oleh Allah kenikmatan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahad, rabbika tauhid rububiyah. Itu dulu. Nanti Anda berkendaraan, menyebut nama Allah kah Anda ketika berkendaraan? Nanti Anda sampai rumah, naik motor,
turun dari kendaraan, apakah Anda bersyukur dalam perjalanan dari sana sampai sini aman? Alhamdulillah sampai rumah, atau tidak bersyukur? Saya tidak tahu. Atau mau keluar mobil, masuk rumah santai. Kenapa? Karena tauhid rububiyahnya lemah, maka dia tidak berzikir, berdiri, duduk, atau berbaring. Karena perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 103, surat yang keempat ayat 103, ini perintah yang banyak umat Islam melalaikannya. Padahal perintah, fa idza qadaytumus shalah, maka apabila Anda selesai menjalankan ibadah salat, fadhkurullah, tetap berzikir, ingat Allah. Mengingat adalah proses kedua. Proses pertama apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah adalah tauhid rububiyah. Mengingat Allah adalah tauhid uluhiyah. Mengenal Allah melalui makanan dan minuman. Saya rasakan makanan minuman, Masya Allah. Selesai makan minum, Alhamdulillah. Mengenal Allah melalui makanan minuman, maka kita memuji Allah, berarti mengingat Allah. Ketika kita melihat makanan dan minuman dan tidak mengenal Allah melalui makanan dan minuman, maka tidak akan berzikir. Top markotop, makannya maknyus, tidak ada Allah di sini. Ini baru mengulang kembali pelajaran sebelum ini, namanya tauhid. Redaksi Al-Quran, maka apabila Anda selesai menjalankan ibadah salat, ingatlah Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Surat An-Nisa ayat 103. Apakah manusia ada yang selain 3 posisi? Tidak ada. Seluruh manusia hanya 3 posisi. Kalau dia tidak posisinya berdiri, atau posisinya duduk, atau posisinya berbaring. Redaksi Al-Quran, setelah sholat Anda disuruh selalu ingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Artinya kita disuruh oleh Allah tidak boleh berhenti zikir. Bagaimana? Padahal kita pahami religion understanding by culture, pemahaman agama kita yang dibentuk oleh budaya kita, kebiasaan kita, zikir menghadap kiblat, dalam keadaan tertutup aurat, di atas sajadah. Kalau perempuan dalam keadaan pakai mukena. Padahal konsep zikir tidak terikat dengan kiblat. Ibu-ibu di rumah, ada suami, ada anak-anak, Anda buka aurat, gak pakai jilbab, Anda setrika, boleh? Boleh. Sambil berzikir? Boleh. Tidak harus menghadap kiblat. Sambil masak di dalam rumah, Anda tadi pakai hijab, terbuka, tidak masalah. Karena itu rumah-rumah Anda, yang ada adalah suami Anda dan anak Anda. Tidak dalam keadaan pakai mukena, tidak tertutup auratnya, rambutnya kemana-mana, sambil masak, sambil nyuci, Anda tetap berzikir, sambil nyetrika. Maka konsep zikir yang dibentuk oleh Al-Quran dan hadis hilang dari kita. Religion understanding by Al-Quran and hadis design hilang. Maka perintah Allah, yaitu ingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, adalah perintah nomor 2, namanya tauhid uluhiyah. Perintah nomor 1 apa? Kita disuruh berpikir itu semua milik siapa? Siapa yang punya? Wahid, yaitu Allah. Siapa yang mengatur? Satu, yaitu Allah. Siapa yang menghidupkan Anda? Satu, dan seterusnya dan seterusnya. Disinilah kita mencoba untuk paradigma tauhid. Bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu dengan tauhid.
Paradigma itu laksana kacamata. Kalau saya ngelihat kacamata saya ini seandainya ini warna merah, maka merah semuanya, betul? Kalau ininya hitam, gelap semuanya. Kalau di sini warnanya kuning, kuning semua. Kalau saya buka kacamatanya, tidak kelihatan warna kuning. Tidak kelihatan warna kuning, tidak. Kenapa? Karena kacamatanya dilepas. Seandainya kacamata saya merah, merah semua. Ketika saya lepas, tidak ada kelihatan merah semua. Kacamata tauhid, ketika kita melihat segala sesuatu dari Allah, segala sesuatu milik Allah, segala sesuatu yang atur Allah, maka keluarlah pujian kepada Allah. Maka pujian itu tidak akan Anda bisa keluar kecuali Anda punya kacamata tauhid rububiyah. Itu dulu. Ini apa yang disebut dengan pondasi, namanya akidah. Kemarin kita sudah bahas tauhid rububiyah dalam membangun akhlak hubungan kita dengan Allah. Udah kita bahas. Orang yang tidak sholat padahal dia orang Islam itu banyak sekali, betul tak? Banyak. Saya dalam perjalanan baru kenalan di restoran. Oke. Ini ahli ini, Ustaz. Oh, ini ahli ini. Datanglah waktu sholat, kita sholat. Ini sholat. Ini kok gak sholat? Oh, dia udah sholat mungkin jamak takdim. Malam datang sholat maghrib sama isya, dia kok gak sholat? Oh, mungkin dia jamak takhir. Sampai pagi dia gak sholat nih orang ini. Antum gak sholat, ada aja alasannya. Kayaknya ini kurang bersih, takut najis, ada aja alasannya. Nggak serak Ustaz. Ada aja. Saya kasih tahu ke Bapak Ibu yang cinta Allah, semua perbuatan di muka bumi ini ada aja alasannya. Mau yang baik ada pembenarannya, yang buruk pun ada pembenarannya. Kenapa Anda sholat? Loh, sholat itu kan ibadah pada Allah. Tujuan hidup ibadah, bersyukur pada Allah. Maka saya rasa syukur saya mengikuti Allah. Kenapa Anda tidak sholat? Ada alasannya kira-kira? Ada alasannya. Ya tadi itu. Subhanallah. Semua ada alasannya. Jadi maksiat pun ada alasannya. Ada pembenarannya. Walaupun kagak benar. Setan diusir dari surga, betul nggak? Maksiat kan? Disuruh sujud madam kagak mau kan? Ada alasannya nggak? Ma manaka alla tasjuda idh amartuka. Hai iblis, faktor apa yang menghalangi Anda tidak sujud ketika aku suruh? Apa sih yang membuat Anda nggak sujud ketika aku suruh? Ini kan perintah dari aku, kata Allah. Ya Allah, Anda lebih keren. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dari tanah. Sorry ya, gitu. Sorry ya, gitu. Subhanallah. Kok pada ketawa sih, sorry ya gitu kan. Kerenan aneh gitu. Sombong kelihatan, kesombongan dan keangkuhan. Jadi kebetulan saya concern dalam karakter gitu kan. Memang kajiannya karakter terus bertahun-tahun. Kalau orang berbicara, orang itu kelihatan karakternya. Karakter itu kelihatan ketika dia bicara. Maka ada istilah takallam hatta arak. Kalau kita ketemu orang di kumpul, seandainya saya lagi baru kenalan duduk, orang ini nggak ngomong, itu saya tidak bisa baca dia. Diem aja, itu lebih saya takutin. Maka ada istilah air sungai yang tenang, apa istilahnya, bisa menghayal, kakak kita nggak tahu. Tapi kalau udah gerak, tanda tak dalam kan kira-kira kita ini bahasa doang, bahasa. Jadi kalau orang itu diem aja, itu saya lebih hati-hati. Kalau dia ngomong bla 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 bla, oh keukur, oh cara berpikir gini, oh cara pandangnya begini, oh saya gini. Subhanallah. Jadi kalau orang sudah berbicara gini, keukur di situ.
Maka iblis, saya ngomong iblis ini bukan debat presiden, ini jangan salah paham, ini pikirannya debat presiden semua sih gitu. Maka iblis ketika saya ngomong tentang iblis gitu kan. Kenapa engkau tidak sujud ketika aku suruh? Ini kan maksiat. Kan saya udah bilang tadi, perbuatan itu cuma dua doang. Terpuji, tercerah, kira-kira gitulah. Ada sih yang abu-abu, nah gitu. Tapi di akhirat cuma dua doang, surga atau neraka, nggak ada tengah-tengah. Saya mah netral Pak Ustadz, nggak sono nggak sini, nggak bisa. Netral itu ketika Anda burem. Hakim itu harus netral, lihat tuduhannya gimana, semua saksi semua lihat, didengar semua, pembelanya, jaksanya semua. Setelah dia mengetahui semua, baru tok tok tok. Itu tidak netral, ngambil sikap, betul? Halo? Sama netral Pak Ustadz, nggak pro Zionis, nggak pro Israel, nggak pro Palestina. Saya ke Starbucks, saya ke McDonald, innal rajul. Itu mah bukan netral, munafik namanya. Ya, hati-hati, gitu kan. Subhanallah. Ketika kita lihat iblis, itu ada justifikasi. Jadi orang-orang yang munafik itu justifikasinya apa? Netral. Munafik. Padahal jelas di sini ada yang hak, di sini ada yang batil. Yang satu dukung pembangunan masjid, yang satu menolak pembangunan masjid. RT, RW, ya saya mahal netral. Munafik ente. Munafik. Harus jelas mana yang benar, mana yang salah. Jadi berbuat maksiat pun ada dasarnya, ya kan? Nah, bahasa yang sering kita dengar dalam interaksi sosial, netral. Saya mah penengah aja lah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau udah jelas yang hak mana yang batil, Anda harus berpihak yang benar. Netralitas itu biasanya menunjukkan muzabzabina bainana. La ilaha illa wa la ilaha illa. Dia ragu, enggak ke sono, enggak ke sini. Redaksi Al-Qur'an. Karena apa? Karena dia melihat semua ada justifikasinya, ada pembenarannya. Yang maksiat ada pembenarannya, yang benar taat juga ada pembenarannya. Yang maksiat pembenarannya cari-cari pembenaran walaupun tidak benar. Kenapa engkau tidak sujud? Ketika setan ditanya begitu, aku lebih baik dari dia, aku lebih keren, aku dari api, dia dari tanah. Sorry ya, kan gitu. Sorry ya. Subhanallah. Jadi ada pembenarannya itu pembenarannya. Kalau Anda pikir-pikir saat itu, seandainya Anda sok ilmiah, benar juga si iblis. Nah kan, iya dia senior, kan gitu, lebih tua, kan gitu. Jangan nyengar-nyengir mikirin nyengar-nyengir, pasti pikirannya debat presiden nih, lebih tua. Saya tidak bahas debat presiden, saya ngomong tentang iblis gitu. Sorry ya, gitu kan gitu. Ngomporin lagi, wow, innalillahi. Karakternya semakin kelihatan. Maka ketika kita melihat sesuatu, kembalikan kepada Allah. Perilaku kita ada dua. To the point. Anda ikutin keinginan Anda atau keinginan Allah. Keinginan Anda ada pembenarannya? Ada. Keinginan Allah ada pembenarannya? Ada. Ini pernah saya bahas. Semua milik Allah, ada milik Allah. Ya betul, yakin. Dia sholat. Cepat banget sholatnya. Tadi saya sholat barusan nikmat banget bacaannya. Masya Allah. Mutmainnah, tenang. Itu yang benar. Kenapa? Karena waktu milik Allah. Saya tanya ibu-ibu, kalau bapak-bapak nih, kalau ada orang sholat cepet-cepet, pokoknya sholat cepet-cepet, kira-kira ada alasannya nggak? Halo? Ada alasannya nggak? Ada. Ada cepet-cepet, ente nggak tahu urusan aneh sih. Abis ini saya mau gini, gitu kan. Pasti ada alasannya. Ya sholat pelan-pelan, nggak bisa. Sinilah. Ada alasannya tuh. Bapak-bapak ibu ke masjid nih, khususnya bapak-bapak ke masjid. Terus yang kagak ke masjid, ada alasannya nggak? Ada. Alasan yang dibenarkan oleh Islam ada nggak? Ada. Sakit, ini namanya
sakit kan dibenerin, kan? Nah cuman kalau tidur doang, ngolet, nah ntar aja dah. Ada alasannya, gua pegel, ada alasannya. Alasan. Subhanallah, semua juga ada alasannya. Ada debat, bukan debat presiden, debat dengan orang tadi, gitu kan? Semua ada alasannya. Tinggal kita yang mikir yang benar yang mana, gitu. Subhanallah. Maka hidup itu mengikuti dan memperjuangkan keinginan Allah, bukan keinginan diri kita. Emang bapak-bapak ibu-ibu ini abis ini cengok gitu, ya pasti ada abis ini mau ngurusin ini ngurusin, betul nggak? Tapi Anda luangkan waktu ke masjid, Anda luangkan sholat berjamaah, Anda luangkan waktu untuk berzikir. Kalau diikutin semua kesibukan sampai mau mati juga kagak bisa sholat. Ada aja alasannya. Subhanallah. Emang kagak ada alasannya, itulah. Maka ketika kita melihat langit dan bumi sertasinya, termasuk waktu kita, termasuk tubuh kita, itu milik Allah yang punya, yang ngatur. Kapan Anda terasa itu? Bam! Ketika mendapatkan musibah, innalillah, baru sadar sungguhnya kami milik Allah. Apa yang nunggu musibah dulu baru kita istirja, dikembalikan kepada Allah? Tidak. Konsep innalillah wa inna ilaihi rajiun adalah konsep kehidupan, bukan nunggu orang mati dulu, bukan nunggu orang musibah dulu. Memang innalillah bahasa Indonesia sungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun bukan diterjemahkan sungguhnya kami akan kembali pada Allah, tapi OTW. Bukan kita akan kembali, detik ini kita dalam perjalanan menuju kepada Allah. Berarti per detik Anda menuju kepada titik namanya kematian. Wa inna ilaihi rajiun itu sedang kembali. Subhanallah. Nah sekarang setelah kita mengerti tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, salat mesti pelan-pelan. Kenapa? Waktu bukan milik saya. Bisa saja habis sholat saya mati. Kalau Anda di Mesir jadi makmum, imam itu biasanya sebelum takbiratul ihram ngelihat makmum dulu, dikontrol, rapatkan sholat, softnya dirapatkan, karena rapat sholat itu adalah kesempurnaan dan bagian daripada sholat itu sendiri. Luruskan, kemudian dia ngomong gini, sallu salatul madda, sholatlah seakan-akan sholat yang terakhir, habis ini nggak sholat lagi. Hampir semua masjid begitu. Kalau kita sawu sufakum fa inna tasawwumin kan gitu kan. Ada lagi tambahan dari mereka, ayo sholat seakan-akan ini adalah, anggap ini sholat yang terakhir, habis ini mati, kira-kira gitu. Bayangin seandainya habis sholat subuh kita mati, kira-kira sholat subuhnya mantep nggak? Mantep. Habis sholat subuh zikir subhanallah, ayo mati coy, habis ini mati kan gitu. Habis ini mati di pelan-pelan zikir, ya Allah kan mau mati. Masya Allah, karena waktu milik siapa? Milik Allah. Jadi dia tidak punya akhlak ketika sholatnya cepat-cepat, tauhid rububiyahnya tidak ada ketika interaksi dengan Allah. Nah barulah kita bahas sekarang, mukadimahnya lama banget ya, tauhid rububiyah dalam interaksi sosial. Ini beratnya minta ampun, Masya Allah. Kok berat Ustaz? Iya, karena malaikat pun tidak sanggup. Kok gitu? Itulah bedanya kita dengan malaikat. Nah ini panjang nih nanti nih. Di kajian ini bisa 2-3 kali pertemuan. Repotnya kan sebulan sekali, bulan depan yang ini udah lupa lagi nih, gitu kan? Kan gitu. Bulan depannya lagi, yang ini lupa, yang bulan depannya lupa lagi. Kita ketemu bulan Januari, Februari, yang Desember, Januari lupa. Makanya saya mundurin lagi, deh nggak apa-apa deh. Yang penting dapat sesuatu. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini makhluk spesial. Jangan langsung pikirannya martabak, gitu kan? Ini ngomong debat langsung pikirannya capres, cawapres gitu. Ngomong sorry ya, langsung ngomong yang satu lagi kan gitu kan. Subhanallah. Jadi latah begini nih, gitu kan. Oke, perhatikan nih. Kita ini makhluk spesial. Nama kita
Itu nama yang luar biasa. Khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, dalam Al-Baqarah 30. Ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan kepada malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah itu orangnya yang menjalankan. Perbuatannya namanya khilafah. Orang kalau dibilang khilafah takut, udah kepada ketakutan semua. Karena kita terlalu dikuasai oleh medsos. Khilafah, bertentangan dengan NKRI. Ketakutan. Halo, khilafah itu blueprintnya manusia gimana sih? Sebelum ada orang, Allah sudah mempersiapkan konsep tentang manusia. Konsep itu namanya khilafah. Mak nyusuin anak gitu kan, dikasih susu, bukan sulfat gitu kan, asam bukan, dikasih susu. Itu dia lagi mengemban amanat khilafah. Itu khalifah. Subhanallah. Kita kasih makan anak kita, itu tugas kita. Mau makan siang kayak, itu tugas kita udah. Ketika kita memberikan makan, menyuapin anak kita, Anda sedang mengemban amanat khilafah. Andanya namanya khalifah. Ketakutan semua. Saya heran, orang ketakutan khilafah, khalifah ketakutan. Khilafah itu bukan bentuk konsep pemerintahan, itu konsep blueprint manusia. Al-Baqarah ayat 30. Nah, berbeda ketika dia mempunyai konsep pemerintah khilafah, itu dia pakai ngambil nama itu, ditempel gitu. Sah-sah saja. Mau nama apa aja selama itu ada keadilan, kita pakai namanya Pancasila. Selama ada keadilan, oke lah. Tapi yang lucu kan nama Pancasila tapi keadilan kagak ada. Itu yang kita rasakan sekarang. Tinggal Anda milih mau lanjut apa enggak, apa mau perubahan, gitu doang. Gitu kan. Ini buat idgham, katanya antum nggak usah pakai idgham, pakai izhar. Kalau izhar jelas, milih nomor 1 enggak, gitu. Izhar, gitu kan. Gitu. Oke. Saya nggak kampanye, cuman kalau saya pilih jelas nomor 1. Jadi itu namanya izhar. Jadi jangan pakai ikhfa. Ikhfa itu samar-samar, pakai sindir-sindiran, lempengin, pegel, gitu, pegel banget gitu. Nah, balik lagi tadi. Ini penting sekali sebenarnya. Ketika Allah menciptakan khalifah, Anda tahu nggak arti khalifah itu apa? Khalafa yakhlufu. Abu Bakar As-Siddiq khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kerennya, melanjutkan tongkat estafetnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengemban amanat manusia dalam tafsir Al-Qur'anul Karim, semua tafsir di dalam Al-Baqarah ayat 30, semua siapapun namanya penafsir itu, kita ini sebagai khalifatullah fil ardh. Khalifatullah, melanjutkan amanat dari Allah untuk memakmurkan bumi, menghidupkan bumi. Amanat dari siapa? Allah. Keren banget, namanya udah keren banget. Predikat kita itu namanya keren banget. Menghidupkan bumi ini, mengemban amanat Allah, menanamkan dan membumikan ajaran-ajaran Allah. Ngambil tongkat estafet dari Allah, amanat ini kita bumikan. Seorang ibu diperintahkan oleh Allah mengasuh anak, ya kan? Dan seterusnya, menyusui, dan dia sedang mengemban amanat khilafah. Dia mendidik anak-anak adalah khilafah, memakmurkan bumi dengan mencerdaskan umat. Itu khilafah namanya. Jangan dipahami khilafah itu hanya bentuk pemerintahan, ini yang salah.
Kita yang menjalankan namanya khalifah. Khalafa yakhlufu itu, khalfun itu belakang bahasa Arab. Ana akhluf, saya ambil tongkat estafet, lanjutkan. Kalau ngambil tongkat estafet kan gini, mengambil, melanjutkan. Maka Abu Bakar khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban amanat, melanjutkan. Kita melanjutkan amanat dari Allah, mengemban amanat, membumikan nilai-nilai ilahiyah dalam kehidupan kita. Apa itu? Memakmurkan bumi, menebarkan rahmat. Maka di dalam Islam Anda merusak bumi, seandainya saya babat hutan ini, itu dosanya luar biasa. Kenapa? Anda memanaskan bumi, padahal yang menumbuhkan Allah Azza wa Jalla. Ini bukan saya anti IKN gitu. Ya, semua dipahami politik semua gitu. Memang sih saya anti banget gitu. Mau diapain lagi? Dibautai semua gitu. Artinya apa? Ketika kita menjadi khalifah, itu namanya saja sudah keren banget, dan ini tidak bisa diemban oleh malaikat. Kenapa? Maka malaikat membandingkan manusia dengan dirinya. Dari sejak awal saya ke Indonesia sampai sekarang sudah berapa lama di Indonesia, selalu saya katakan dalam ceramah-ceramah, Anda tidak mampu menilai sesuatu kecuali dengan pembanding. Angka 10 itu banyak atau sedikit tidak bisa Anda hitung. Banyak nggak bisa, dikit nggak bisa, kecuali dengan pembanding. 10 itu bisa menjadi besar dibanding 1, tapi 10 itu menjadi kecil dibanding 100. 10 kilogram itu berat atau ringan? Berat atau ringan? Tidak ketahuan. Anda bilang ringan, berat Pak 10 kilo. Tunggu dulu, 10 kilogram dibanding berat badan Anda ringan atau enggak? Nih ibu-ibu jangan tersinggung gitu. Ibu-ibu tersinggung dua, berat badan dengan umur gitu kan. Kalau Anda bapak-bapak untuk menghibur istri pulang rumah, kok kamu kelihatan muda banget ya, itu senengnya luar biasa gitu. Kok urusan kayak kelihatan kurus gitu, aduh senengnya entah. Tapi dibalik, kok kamu kelihatan tua banget, gendut lagi, wah itu sakitnya sampai berhari-hari itu gitu. Coba tes gitu kan. Dua nih syarat nih. Coba ngomong begitu sama bininya, besok-besok nggak dikasih kopi, yang gendut, tanggung. Ya. Jadi bapak-bapak tes aja nanti pulang ke rumah, kok kelihatan kamu nih, ya Allah kayak muda banget kamu, kayak kelihatan kurus banget ya. Oh ya gitu. Pasti gitu, seneng banget. Coba tes gitu. 2 poin, tapi jangan dibalik-balik gitu kan. Baik gitu kan. Jadi 10 kilogram itu bisa menjadi ringan dibanding berat tubuh kita, betul nggak? Karena ada pembanding. Tapi 10 kilogram bisa menjadi berat dibanding emas kita punya. Ibu paling punya berapa gram gitu kan? Ini 10 kilogram. Loh kalau saya punya emas 10 kilogram, mungkin pada kagak ngaji di sini gitu. Sibuk sana, sibuk sini, investasi sana, investasi sini, uangnya miliaran. Subhanallah. Duitnya banyak, kira-kira gitu loh. Bukan berarti saya hina Anda tuh orang-orang miskin semua, enggak gitu. Kalau orang udah punya ratusan miliar ataupun sampai triliun, itu jarang yang duduk di mesin berjam-jam. Tes aja. Ya. Coba perhatikan. Karena dia sudah terikat dengan harta. Untuk ngaji 1 jamnya udah hebat banget. Betapa dahsyatnya harta itu bisa melalaikan kita. Itu sudah diingatkan oleh Allah, jangan sampai lupa Allah gara-gara harta. Itu diingetin. Oh nggak usah ngomong itu, ini dulu. Berarti harus ada pembanding. Malaikat membandingkan manusia dengan dirinya. Subhanallah. Qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, dia mau menilai manusia. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah? Lihatlah kami, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Lihat tangan saya. Kami bertasbih, bertahmid, ini namanya kesalahan individual vertikal. Karena malaikat tidak punya kesalahan sosial horizontal. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Malaikat tidak punya kebutuhan biologis, hubungan seks tidak ada, tidak punya anak, tidak punya keturunan, tidak punya peradaban. Malaikat tidak ada. Malaikat hanya memikirkan dirinya dan membesarkan, mengagungkan, menyembah Allah. Tok. Ini namanya individual. Manusia makhluk yang berbeda. Dia membawa kesalahan individual vertikal dan juga kesalahan sosial horizontal. Ini yang berat yang di sini, beratnya itu di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak, Anda bisa sholat, oke. Khusyuk netes air mata, oke. Puasa, zikir bisa. Tapi ketika kita punya pasangan hidup, akad nikah. Bukan bulan madu doang. Bulan empedu juga ada. Gitu. Mungkin 1 bulan madu, 2 bulan madu, sisanya 10 bulan empedu semua bisa jadi. Ributnya luar biasa. Anda diuji. Ujian terberat dengan orang terdekat. Ini jangan dipakai status WA nanti. Dia berantem lagi sama suami. Jangan. Ini pengajian nih, jangan saya paham. Anda bikin status WA, lagi ribut sama bini ya. Tahu itu statusnya. Ujian terberat dengan orang terdekat. Kalau Anda ribut dengan orang lain bisa selesai. Tapi kalau mau anak ribut, anak disuruh begini, dia maunya begini. Anak maunya, aduh, betul nggak? Sama tetangga, sama suami, sama istri, itu berat. Nabi Nuh itu ributnya sama bininya, sama anaknya. Bini sama anak masuk neraka semua, betul nggak? Halo, kisahnya ini. Dakwahnya itu 950 tahun. Alf ila khamsina. 1000 kurang 50 itu dakwah, umur dakwahnya. Berarti umurnya lebih dari 1000 tahun. Oke, baik lagi tadi. Disinilah perbedaan, dia membandingkan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita dalam hidup pasti ada susahnya, betul nggak? Ada ujian dalam hidup, ya kan? Pasti kalian garis hidup. Emang ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu. Memang kami akan menguji kalian, di antara kalian siapa yang terbaik. Memang garis hidup adalah ujian. Tapi pemahaman ujian seakan-akan dengan sengsara doang. Ujian itu wabalawna bil hasanati wasaiat, kami uji mereka dengan nikmat dan kesengsaraan. Jadi ujian itu cuma 2 soalnya, sengsara atau nikmat. Nikmat adalah ujian, sengsara juga ujian. Maka ini nikmat, ini sengsara, ada titik temu, namanya titik konvergensi, titik temu, yaitu dua-duanya ujian. Tapi saking baiknya Allah, redaksi Al-Quran Al-Baqarah 155 dikatakan ujian musibah yang sengsara itu cuma sedikit. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُل مُهْتَدُونَ. Jadi ujian itu cuma sedikit atau banyak tergantung banding. Ujian sengsara itu cuma sedikit, yang ngomong sedikit Allah. Sedikit dibanding apa Ustaz? Dibanding nikmat Allah. Betul nggak? Ini ada orang tiga-tiganya bagus. Semuanya bagus. Tapi Anda harus pikir, yang ini bagus, ini bagus, ini bagus. Betul nggak? Di antara 3 ini yang paling bagus yang mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kan gitu. Harus ada pembanding. Dan Islam liyuzhir al-din kulli. Al-Quran, agama Islam menunjukkan di antara agama-agama yang lain, dia yang paling top. Inna dina indallahil Islam. Maka itu disebut dengan satu-satunya ajaran yang sangat rasional, logik adalah Islam. Selain ajaran agama Islam tidak masuk akal. Maka saya pernah ceramah di Rumil, agama Islam agama yang paling benar. Ada lagi netral, ya sebetulnya semua agama sih baik Ustaz. Ya saya sih netral, netral lagi. Ini ajaran pluralisme dan itu sesat. Kita harus mana yang hak gitu.
Maka itu kita harus membandingkan. Nah, malaikat saat itu membandingkan manusia dengan malaikat. Ditutup oleh Allah, ente gak tahu. Itu selesai. Inni a'lamu ma la ta'lamu, hai malaikat, aku lebih mengetahui daripada kalian karena Allah Maha tahu. Maka ketika diciptakan manusia, kita punya beban, yaitu ibadah, bukan hanya kesalahan individual vertikal, tapi juga kesalahan sosial dan ini yang berat sekali. Kita bisa bersabar untuk menghilangkan ngantuk. Kita berjalan ke masjid sholat subuh, walaupun di masjid kadang-kadang masih ada yang tidur, gitu kan? Gitu. Tapi alhamdulillah sudah ke masjid. Tapi dia nggak ke masjid, Ustaz. Oh ya, tapi di masjid. Berarti tinggalnya di masjid, gitu aja dah. Gitu. Tinggal di masjid, gitu kan? Kagak ke masjid tapi di masjid, berarti emang tidur di masjid dia, marbot masjid berarti, gitu kan? Subhanallah. Nah, lihat ini, lihat. Itu harus ada pembanding. Kita dalam melakukan sesuatu itu dibandingkan. Kalau saya ikutin hawa nafsu saya, ya saya maunya di rumah. Saya ke masjid lah. Saya sholat, atau sholat malam. Berarti, perhatikan di sini. Hubungan individual vertikal Anda butuh kesabaran. Sekarang saya tanya, hubungan sosial horizontal kita butuh kesabaran. Beratan mana kira-kira nih? Beratan Anda melangkahkan ke masjid atau sholat malam tahajud, ini kan butuh sabar, betul nggak? Atau butuh kesabaran kepada anak, kepada istri. Beratan mana sabarnya kira-kira? Yang ke atas atau yang ke samping? Kira-kira mana? Berat yang ke samping, betul nggak? Berat yang ke samping. Saya mau dapat pahala baca Quran, zikir, subhanallah, 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 bihamdihi, subhanallah, dapat pahala. Tapi ada orang sholat tapi kagak mikirin anak sama bini, kelaparan. Yang penting zikir, la ilallah, la. Dia kagak mikirin anak bini, kelaparan. Mas, kenapa? Ente harus modar aja. Kok gitu? Loh, kalau Anda begitu, sudah ada makhluk yang diciptakan oleh Allah kayak begitu. Siapa itu? Malaikat. Ente diciptakan tuh bukan untuk kayak gitu, karena ente special edition. Wah, ini memang jualan nih. Ente diciptakan tuh beda. Jadi kalau ada orang, saya nggak mikirin politik, ibadah terus. Kalau masjid ibadah terus, gak usah banyak ekonomi, masuk politik. Hei, Islam itu bukan sholat doang. Saya mah di blacklist masjid mah nggak apa-apa, nggak ngaruh buat saya, pengalaman gitu, nggak ngaruh. Kita ngomong apa adanya, gitu. Beda pendapat, it's okay. Gitu. Karena Islam tuh memikirkan budaya, ekonomi, politik, semua. Konsep ajaran agama kita itu seperti itu. Konsep ajaran agama lain nggak mikirin itu. Dia dengan Tuhan, bahkan tidak boleh berpakaian yang bagus. Bahkan ini perempuan pun ada yang digundul, betul nggak? Oh, dia tidak berhubungan seks, dia tidak punya anak. Bahkan ada grade tertentu, dia tidak menikah, betul nggak? Biarawati, kan betul? Nggak mikirin dunia, ibadah. Itu konsep agama lain, agama kita enggak. Punya kesalahan sosial horizontal. Jangan kayak itu Anda jual beli pun ada aturannya. Anda nggak boleh minjem uang dengan riba, betul nggak? Ada aturan. Dahsyat ajaran Islam. Maka kalau Anda mau ngomong sholat doang, nggak usah ngomong politik, ditoyor malaikat itu iya. Salah, bukan begitu, ditoyor Betawi banget. Gitu. Ajaran Islam bukan kayak gitu. Subhanallah. Maka disinilah malaikat tidak mengemban amanat kesolehan sosial, karena memang hanya kesolehan individual vertikal. Bagaimana kita kuat untuk sosial horizontal? Harus pakai tauhid rububiyah. Saya ajarkan. Ini di jam sedikit cepet banget ya. Tahu-tahu jam 6 aja di kurang seperempat. Lihat tangan saya. Saya tadi bilang kalau kita ngelihat makhluk, pikiran hati kita makhluk, berarti tauhid rububiyahnya hilang. Betul? Saya ngeliat makanan, pikiran hati saya makanan, tauhid rububiyahnya hilang. Kalau saya ngeliat makanan, minuman, masya Allah, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, minum, masya Allah,
Alhamdulillah. Maka ini semua dari Allah. Nah, sekarang kita ngeliat pasangan hidup kita, suami kita, istri kita. Kita ngeliat anak kita, anak kita. Kita ngeliat orang tua kita, orang tua kita. Kalau mata Anda ngeliat ini pasangan hidup saya, pikiran Anda dan hati Anda pasangan hidup, maka Anda belum bertauhid rububiyah dalam interaksi sosial. Maka Anda pasti baper. Baperan, baperin, baperun, ngambekan, ngambekin, ngambekun, anein un, ban bin bun, tan tintun, gitu kan. Marah, gampang tersinggung. Anda ketua pengajian di Jakarta, pengajian sudah puluhan tahun, berandai-andai 30 tahun Anda pulang kampung ke daerah mana, jangan ikut pengajian, oh bolehlah. Pas datang, orang baru ya, sering ikut pengajian ya, supaya kita udah mati, belum tahu siapa Inyong, anu belum kenal saya Pak, saya ini pimpinan pengajian di Jakarta 30 tahun, balik arah, kok gak ikut pengajian, gak usah. Allahu Akbar, hidupnya jadi susah banget ini. Karena hidup Anda selama ini interaksinya manusia. Siapa yang nyuruh ente cari nama baik dari manusia? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh kita ini mencari pujian dari manusia? Kita ini hidup disuruh Allah mencari pujian dari Allah. Orang menghina nggak ngaruh. Kenapa? Karena tauhid rububiyahnya kuat banget. Seandainya saya keluar dari sini sendal saya hilang, berandai-andai. Saya khutbah Jumat sendal saya hilang. Ya udah, mau diapain? Inna lillahi qadarullah, udah. Pulang nyeker dah. Mau curhat. Soal curhat, berandai-andai. Nyata, udah santai. Ada lagi hilang sendal, hilang sendal. Masjid orang sholat nyolong, ngomel aja. Subhanallah. Kalau malaikat mah nggak pernah kehilangan sendal, gitu. Dia nggak ada pun cinta harta, cinta nggak ada, nggak pernah diuji, gitu kan? Malaikat memuji Allah terus, gitu. Subhanallah. Berat, betul gak? Berat, ini baru sendal doang. Belum lagi HP yang hilang. Subhanallah. Belum lagi pasangan hidup hilang. Maksudnya meninggal Ustaz. Bukan. Ibu-ibu hilang pas, aduh, hilang apa? Dia nikah lagi. Subhanallah. Hidupnya, lebih aku mati dengan pedang cinta. Ya Allah. Saya jujur paling benci itu lagu-lagu cinta. Aduh. Ya hidup kayak begini banget. Anda itu menyembah selain Allah lebih hebat daripada menyembah Allah. Jadi kayak gitu, gampang tersinggung, gampang marah. Kenapa? Karena pikiran kita manusia harus hormati saya. Ini kok nggak hormatin? Ibu-ibu pengajian ini nggak kenal saya sih. Saya ini di Jakarta pimpinan pengajian, dan seterusnya. Maka hidup kita terjebak dalam mencari pujian dari manusia. Tauhid rububiyahnya lemah. Ngukur lemah atau tidak, bagaimana Ustaz? Tergantung pembanding. Loh, kalau Anda berinteraksi dengan orang-orang yang baik, orang baik, tidak teruji Anda baik atau tidak. Orang yang tidak pernah menyinggung perasaan Anda keep smiling, 2 cm ke atas, 2 cm ke atas. Orang yang, apa kabar Jen? Alhamdulillah, Masya Allah, sehat tuh, senang, orang yang baik. Tapi giliran dia menyakiti Anda, baru ketahuan Anda baik atau tidak. Bapak-bapak, Anda baik atau tidak kepada istri Anda? Bukan ketika istri Anda baik, itu mah gak ketahuan. Ketika Anda di atas tanah, tidak ketahuan Anda bisa berenang atau tidak. Betul? Tapi ketika Anda masuk dalam sungai yang dalam, ketahuan bisa berenang atau tidak. Halo?
Ketika Anda diam saja, nggak ketahuan kualitas pikiran Anda. Tapi ketika debat, ketahuan Anda berkualitas atau tidak. Keluarin pikiran ente. Gitu. Jangan ibu-ibu sehat, ya alhamdulillah, assalamualaikum. Gimana konsep ente gimana? Bukan sehat-sehat doang. Gitu. Ini contoh. Bapak-bapak baik atau tidak, ketika istri berbuat baik yang Anda baik, itu mah nggak ketahuan. Tapi ketika istri Anda berbuat yang tidak baik dan tetap Anda berbuat baik, Anda orang baik. Begitu juga ibu-ibu. Ketika ibu-ibu, saya baik sama suami saya, iya ketika dia baik. Tapi ketika dia tidak baik, melakukan sesuatu yang tidak baik, Anda tetap berbuat baik, Anda baik. Kalau semua orang memuji kita, kita senang, biasa. Tapi ketika Anda dikritik, buah, gitu kan. Bagaimana perasaan Anda kalau gini, wih, langsung marah, ketahuan Anda tidak baik. Sorry ya, ketahuan Anda tidak baik. Lu ngapain marah? Gitu. Ini berandai-andai. Seandainya suami Anda bikin marah Anda, langsung, kamu itu siapa sih? Sorry ya, calm down. Anda ketahuan baik atau tidak itu ketika ada benturan. Nah, tauhid rububiyah harus kita masukkan dalam perilaku kita. Nih sekarang bapak-bapak jalan, nih lihat nih, konvoy, orang bilang touring. Seandainya grup Vespa kumpul, naik Vespa semua anak-anak muda kan gitu, ataupun anak-anak muda yang pakai mobil Avanza, kan gitu. Subhanallah. Ini saya baru sampai Jakarta tadi jam tengah malam, dini hari sampai Jakarta. Harusnya ngurus ini baru sampai di perjalanan tuh anak-anak muda pakai motor satu, nah itu touring. Antara mereka nggak ada murah berantem, duluan, kan gitu, betul nggak? Antara mereka, sana grup Vespa semua Vespa, tiba-tiba ada Mio, ribut kan? Ntar dulu, astagfirullah. Ada grup Avanza, konvoy, tiba-tiba ada mobil Karimun, ribut sama Karimun. Karena bukan komunitas Anda, karena berbeda. Baik atau tidak, ketika ada perbedaan, ketahuan ada orang baik atau tidak. Subhan. Jadi menilai itu harus ada pembanding. Nah, kita diuji Anda baik atau tidak ketika berinteraksi. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Subhanallah. Surah Al-Furqan ayat 20. Dan kami jadikan sebagian di antara kalian terhadap sebagian yang lain sebagai ujian. Mampukah Anda bersabar? Ujungnya dong, lihat kata wa kana rabbuka basira. Allah Maha melihat dan mengetahui isi hati Anda, tahu banget. Jadi kita pamernya ke Allah, minta nilainya ke Allah, minta pujiannya ke Allah, karena Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan, bukan kepada manusia. Subhanallah. Jadi tidak perlu kita ngejar-ngejar jabatan. Sorry ya, Anda mengejar ridha Allah. Tapi buktikan perilaku Anda mengejar ridha Allah. Apa itu? Tidak marah-marah. Gitu. Karena kalau ucapan dan perilaku beda. Saya tidak marah, ngerti? Ngomongnya kayak gitu kagak marah. Kan menunjukkan kagak bener. Seandainya saya tidak ngejar jabatan, tapi perilakunya ngejar jabatan, kan bokis banget. Jadi perilaku kita ini show off-nya kepada siapa? Allah. Toh nanti tsumma la tus'alunna, semua akan ditanya. Waktu Anda, harta Anda, tubuh Anda ditanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin, diperlihatkan nanti di akhirat nilainya dari Allah. Siapa menilai? Allah. Maka di dalam Al-Quran, dan kami jadikan sebagian di antara kalian terhadap sebagian yang lain sebagai ujian. Mampukah Anda bersabar? Lihat manusia, aku Maha melihat, aku Maha mengetahui. Menghadirkan Allah dalam interaksi sosial, namanya tauhid rububiyah dalam interaksi sosial. Itulah judul kita hari ini. Baru judul doang nih, belum isinya. Udah mau habis. Subhanallah. Intinya ibu-ibu ketika melihat suami Anda harus hadirkan Allah dalam kacamata Anda, kacamata tauhid.
Jadi bapak-bapak ngeliat bini kacamata tauhid. Jadi ngeliat bini begini saya ajarkan, ngeliat bini, masya Allah, subhanallah. Liatin tatap. Itu dari siapa? Dari Allah. Ini saya ajarin cara ngeliat bini. Cara ngeliat bini saya ajarin. Subhanallah. Jutaan calon manusia berkompetisi untuk hidup. Masuklah, diterima, yang lainnya mati. Betul? Masuklah dalam rahim seorang ibu, yang lainnya mati. Seorang ibu menjaga 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan. Makanannya, asupan makanannya, ya, susu, bukan asam sulfat, gitu. Nanti salah lagi, modar ya, gitu. Itulah kalau orang berbicara baru ketahuan ilmunya, gitu. Subhanallah. Maka itu hati-hati, ya, milih yang benar, karena ada pertanggungjawaban di akhirat. Makan susu, minum, bla 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 bla, supaya jadinya bagus. Bukan 1 hari 2 hari nih. Wahnan ala wahnin. Berat, betul nggak? Ibu-ibu pernah merasakan hamil ya, bapak-bapak juga, tapi nggak ada pembukaannya, gitu kan? Ada yang 1 bulan bapak-bapak, ada yang 2 bulan, gitu, macam-macam sih, gitu kan? Tapi nggak ada pembukaan, gitu. Nah, ibu-ibu sampai pembukaan, gitu kan? Brojol pun pertaruhannya dengan nyawa, betul? Keluarlah si bayi, putri cantik jelita. Subhanallah. Setiap saat digendong, nang neng nong neng nang neng nong, nang neng nong neng nang neng nong. Subhanallah. Dicium setiap saat. Semua orang kalau ketemu dengan bayi ini pasti berjuang agar bayi itu senyum, betul nggak? Kalau kita ketemu anak kecil kan, lah tang ting tung ting tang gitu. Namanya juga supaya anak ini senang, membahagiakan anak ini. Subhanallah. Setiap saat ada nyamuk, jagain, kasih popok. Ini kelihatan tuanya. Kalau zaman sekarang pampers gitu kan, anak sekarang popok gak ngerti dia, gitu kan. Mandiin terus. Sudah mulai disuapin lah dari ASI jadi makanan terus. Lama-lama 1 tahun 2 tahun belajarlah di jalan. Terus TK, SD, SMP, SMA, kuliah selesai. Udah selesai, buat Anda wahai bapak-bapak, free of charge. Modal mahar bukan bayar itu. Kalau dibandingin dari pertama, dari bersalinnya, dari asupan 9 bulan, kagak cover duit kita, betul gak? Halo? Buat kita itu. Buat kita dia mengabdi pada kita. Subhanallah. Kurang apa? Jadi nanti bapak-bapak pulang ngeliatin bini. Masya Allah, ya Allah, ya Rabb, Masya Allah. Dipikirin tadi itu, ikutin tadi. Ya Allah. Kenapa sih mas? Ikut ngaji gitu. Udah ngaji lagi dah. Selama ini jablay, jarang dibelai. Karena kacamata Anda tidak ada tauhid rububiyah. Ini baru cara ngeliat bini gitu. Ya mama juga begitu. Jangan yes gitu doang gitu. Maka jangan marah-marah. Makanya hormatin saya. Ya Anda juga hormatin dia gitu. Maka hormatin saya tuh, dengar Ustadz ngomong. Jangan hina-hina, saya ini orang hebat, sorry ya, gitu kan. Anda juga begitu. Wahai para ibu-ibu, lihatlah suami Anda. Kayak gitu persis. Sudah besar, sudah mapan, dia menjadi servant Anda, dicari nafkah buat Anda, semua dijaga, betul gak? Itu tugas suami semua kan? Ya Allah, jadi pulang lihat suami ini, Masya Allah. Allah Akbar, mas, wah, ya Allah, gitu dong. Nah, nanti yang datang sekarang suami istri tatap-tatapan data zikir bareng, Masya Allah kan gitu. Jangan lihat bini, astagfirullahaladzim, jangan begitu. Apalagi suami dilihatin suami, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, parah banget kalau gini, ini parah gitu ya. Subhanallah. Ini baru cara ngelihatnya, saya belum detail-detailnya. Belum how to solve ketika Anda disakiti, dikhianati, dibohongin, belum. Baru kacamatanya udah jam 6 gitu.
Subhanallah, ini lama ya karena subuhnya agak lama gitu. Karena saya harus ada akad nikah saya habis ini. Bukan saya yang mau akad nikah, saya ininya gitu apa mau kirain. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah, ini baru kacamata, belum lagi ngeliat anak. Subhanallah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Hei manusia, sembahlah Allah. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Oh, menciptakan kalian datang. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Baca terjemahannya, suruh nyembah Allah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Datang, coba pakai pikiran yang deep. Maksudnya gimana? Bapak Ibu, lihatlah anak kita. Anda tatap, dulu mereka tidak ada, betul nggak? Halo? Lihat bini kita, dulu kita nggak kenal dia, terus kenal, jadilah anak. Anak dulu kecil, sekarang udah besar. Allah. Oke, Anda lihat foto-foto yang jadul. Ini foto kakek kita, kakek masih kecil. Tanya, diri kita di mana saat itu? Diri kita di mana? Bayangkan, kakek kita umur 5 tahun lagi main di sungai. Kita di mana? Gitu. Jadi anak saya pernah protes, anak saya yang bontot, masih kecil, sekarang masih kecil ya, masih SD. Pak, ini juga mana? Waktu itu jalan-jalan, nak, gitu kan. Kok aku nggak diajak? Nah, kamu belum ada. Ya diajak lah, dia nggak ngerti. Belum ada. Ya kalau belum ada Bapak ajak. Kagak ngerti juga. Belum ada, mau diajak kemana? Orang belum nongol, gitu kan. Foto ini kok kakak ikut? Kakak, aku nggak ikut. Ya belum ada. Susah banget. Belum brojol, ngotot. Aku ngomong harus ikut. Ya ntar ikut. Belum ngerti. Gitu. Sama seandainya kakek nenek kita itu masih anak-anak gitu. Lah kita di mana? Lah kakek nenek kita juga belum ketemu, bapak kita apalagi kagak ketemu, bapak kita ada belum bertemu ibu kita. Kita masih jauh. Betapa kita la haula wala quwata. Boro-boro ada kekuatan, ada harga diri, ada pujian, keberadaan kita pun enggak ada. Supaya kita tahu titik nol. Cara melihat diri kita begitu. Orang itu yang sombong, itu tauhid rububiyahnya lemah. Karena menunjukkan who am I? Ente itu siapa? Ente itu gak ada. Tapi merasa hebat. Nah ini subhanallah. Kadang-kadang perilaku orang itu menunjukkan Al-Qayyum. Al-Qayyum itu milik Allah. Gak ngerti Ustaz. Ini orang marah nih. Aneh gak butuh ente ya. Sorry Dori, itu menunjukkan kesombongan. Itu hanya diucapkan oleh Allah. Ghaniyun 'anil alamin. Gak butuh siapa-siapa, hanya Allah doang. Gak boleh ada ucapan itu. Ribut di suami istri nih. Kan kita bicaranya tauhid rububiyah dalam interaksi sosial. Ketika ribut, tanpa kamu pun aku bisa hidup. Ingat, itu kata-kata hanya milik Allah. Seorang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ingat itu. Ribut suami, disangkanya aku nggak butuh kamu apa? Sorry ya, itu orang sombong. Ingat itu, angkuhnya luar biasa. Jangan terucap itu. Apalagi Anda seorang pemimpin harus kasih suri tauladan, tidak boleh mengatakan sorry ya. Haram kata-kata itu. Kenapa? Menunjukkan saya tidak butuh. Saya tidak butuh suara ulama. Saya tidak minta. Astagfirullah. Kita ini semua membutuhkan orang lain. Yang tidak butuh siapapun dan apapun adalah Al-Qayyum. Itu hanya nama Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Banyak orang mengucapkan itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Hafal tapi nggak ngerti. Yang berhak ngomong saya nggak butuh itu cuma Allah. Ingat itu. Anak saya kasih makan, saya kasih ini, saya nggak butuh dia. Halo, siapa bilang?
Ketika anak kecil itu dia butuh kita, Ustaz, kita kasih susu, kita kasih, halo, bohong banget. Kenapa? Anda butuh dia senyum, keberadaan dia membahagiakan Anda, betul nggak? Memang dia masih bayi, orok, namanya orok, nggak bisa ngapa-ngapain, Betawi banget, masih bayi, masih orok-orok, masih bayi, gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tanya, kadang-kadang kita kangen sama anak, betul nggak? Capek pulang lihat bayi kita, alhamdulillah. Ini wajah tua semua kan. Ini zaman dahulu. Ini kan wajahnya udah wajah punya cucu. Ini masalahnya gitu kan. Sebab oke lah, garetnya cucu lah. Kita kan kadang-kadang kangen, betul nggak? Itu kan Anda membutuhkan sesungguhnya. Halo. Istri saya waktu masih melahirkan anak keberapa saya lupa. Ternyata kena cacar, harus dipisah kan gitu. Itu sedihnya luar biasa. Berarti ibu pun membutuhkan anak. Halo, betul nggak? Subhanallah. Padahal anak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ngasih apa-apa. Tetap kita ini membutuhkan. Nggak mungkin nggak butuh. Jadi anda nggak butuh ente. Saya ribut nih sama Mas Ari. Anda nggak butuh lo. Astagfirullah. Sorry ya. Nggak boleh. Dosa ngomong kayak gitu. Ini orang melihat dengan kacamata agama begitu. Anda ribut sama anak, kamu tuh anak. Tanpa aku kamu gak bisa hidup ya. Astagfirullahaladzim. Anak kita sakit aja kita kagak bisa tidur, betul nggak? Halo? Kita lagi kerja nih, dapat telepon dari sekolah. Anak bapak terpaksa dilarikan dari sekolah ke rumah sakit. Bisa kerja nggak? Suami Anda, istri Anda sakit di rumah sakit, bisa kan? Aneh ke rumah sakit dulu, pasti off dulu, betul nggak? Kan nggak mungkin Anda kerja, istri sakit, yes, kan kacau banget, kagak mungkin gitu, betul nggak? Halo, anak Anda sakit ke rumah sakit, ini kisahnya beberapa hari yang lalu, telepon anak istri saya, Mas, kenapa? Ada apa? Anak kita dilarikan ke rumah sakit dari sekolah, ada accident. Astagfirullah. Pasti kan gitu kan? Kagak fokus tuh. Oh ya, yes, santai aja. Wah, orang geblek ini. Walaupun anak Anda butuh, betul kan? Ini jangan disalahpahami. Ini cara melihat dengan kacamata tauhid rububiyah. Jangan Anda tarik-tarik kekuasaan Allah. Jangan pakai Anda tarik jubahnya Allah di dalam tubuh Anda. Itu milik Allah. Al-Qayyum itu milik Allah. Please jangan ketularan sorry, please, gitu kan. Ya. Karena itu adalah haknya Allah. Nah, ketika kita ribut, kacamata kita ini dari Allah. Ujiannya berat di sini, dan ujian ini tidak dialami oleh para malaikat. Malaikat nggak pernah ngalamin itu, karena tidak ada kesalahan sosial. Baik. Karena waktu, saya ingin ada tanya jawab. Nanti kita akan lanjutkan lagi tauhid rububiyah dalam interaksi sosial bagian kedua insya Allah. Pertanyaan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang meninggal dunia. Umur 15 tahun. Ananda Muhammad Syahril Pratama bin Mahmur telah wafat hari ini jam 2.38 menit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wassamadaqalahu. Baik, kita doa dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لي محمد شهر البراتما بن محمود. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله وأنت خير منزلين.
Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma ba'id bainahu wa bain khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqi min khataaya kama yunqqa thawbul abinu min ad-danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma abdillahu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji. Allahumma adkhilhu jannata kama ibadika salihin. Allahumma asturhu wa'idhu min adzabil qabr wa fitnatil qabr. Allahumma asturhu wa'idhu min adzabil nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in kana minal muhsinin fazid fi hasanati wa in kana minal musii'in fatajawaz an sayyi'ati. Allahumma adhilhu tahta dhilli 'arsyika yawma la dhilla illa dhilluk wa la baqi illa wajhuk wasqihi min hawdi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syurbatan haniyatan mariyatan la yadhma ba'daha abada. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'da waghfir lana wa lahu. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anhu ya karim. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak, dicatat saja nomor HP saya 0811 940 969 0811 940 969. Boleh ditanya pakai WA 0811 940 969. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Umar. Silakan Pak Umar. Kemarin saya dapat pertanyaan dari salah satu kampus yang saya tidak sebutkan namanya, kampusnya, tetapi jelas sekali bahwa ada ketidakberesan kalau menurut saya. Saya ditanya seperti ini Pak Kiai, apa pentingnya agama dalam satu negara? Ya, sedangkan itu adalah bagai dua mata koin yang seperti mata koin kan, saya bilang gitu. Nah, terus saya jawab, saya tidak jawab, tetapi jawaban itu saya kembalikan lagi, tolong tanya sama dosen kamu, saya bilang gitu. Karena sesungguhnya saya tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab itu, takut salah kan gitu. Nah, saya ingin penjelasan dari Pak Kiai gitu. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman agama di sini perspektifnya berbeda. Sekarang yang bertanya muslim atau tidak muslim, pertama salah. Kalau dia muslim, gampang banget gitu. Anda muslim? Iya muslim. Muslim itu artinya orang yang tunduk, orang yang berserah diri. Kepada siapa? Kepada Allah. Islam bahasa Indonesianya adalah berserah diri. Islam itu bukan damai. Kalau damai itu assalam. Kalau Islam adalah tunduk pasrah. Muslim orang yang tunduk dan pasrah. Tunduk pasrah kepada apa? Kepada Allah. Kalau yang nanya muslim mah gampang, ya non muslim juga gampang masalah bicara agama. Tunduk kepada Allah. Allah itu mencipta langit dan bumi serta isinya, iya, berarti dia ngatur. Bukan manusia yang ngatur. Negara itu harus diatur oleh agama. Sekarang saya tanya, di Indonesia ini ada Pancasila nggak? Ada. Ngatur negara itu. Tidak boleh keluar dari Pancasila. Pancasila semua berdasarkan Al-Quran dan hadis, betul nggak? Dari Qul huwallahu ahad nomor 1, gitu kan? Dan seterusnya. Artinya itu aturan. Kalau Anda mengatakan buat apa agama dalam negara, berarti Anda menggugurkan negara itu sendiri. Karena negara itu adalah aturan. Jadi agama dan negara satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya seperti koin dua wajah yang tidak bisa dipisahkan. Jangankan negara, dan Allah mengatur itu bukan hanya negara, dari diri kita, dari makan kita diatur, tidur kita diatur, mohon maaf, pup pipis kita diatur, betul nggak? Berniaga, jual beli diatur, apalagi negara. Pahamilah agama seperti itu. Nah, Anda orang Islam hanya memahami agama hanya sholat doang, nggak ada urusannya. Ketika Anda melihat dengan pendekatan parsial, sepotong-sepotong, bukan secara integral, secara utuh, maka salah memandangnya. Ada istilah yang kita pahami,
Kalau dulu anak kita belajar peribahasa, sekarang udah jarang peribahasa. Jangan seperti orang meraba gajah, betul nggak? Itu maksudnya pendekatan parsial. Dia memegang hidungnya gajah belalai. Oh, gajah itu seperti ular, kan gitu. Namanya juga orang buta. Yang satu lagi memegang kakinya. Gajah itu seperti pilar gitu kan, tiang yang gede. Ada lagi yang megang, enggak, gajah itu lebar kayak kertas gitu, ya megang kupingnya, kira-kira gitu. Maka jangan melihat seperti orang buta meraba gajah, itu parsial. Agama itu urusannya sholat doang, akad nikah doang. Akad nikah baru urusan agama. Cerai, wakaf, hibah, waris itu urusan perdata. Seakan-akan agama itu doang. Maka itu ada orang-orang yang anti-Islam dengan jangan pakai politik identitas. Itu jelas sekali, gak usah bawa Islam dalam politik. Itu jelas banget itu. Wah, saya gitu, saya keras. Kemarin khutbah Jumat saya ngomong politik. Sekarang saya ngomong politik terus, di blacklist dia gak ada urusan. Kenapa? Itulah agama. Transaksi minjem duit aja pakai aturan agama, ya kan? Anda pahami agama yang benar. Kalau memahami agama, jangankan urusan negara yang besar, urusan pribadi diatur, urusan negara, jangan negara, antar negara pun diatur, cara berperang pun diatur. Lihat Hamas ketika mereka menawan, tertawan, kan tawanan banyak, itu ada aturannya, nggak bisa dibunuh-bunuhin, perang sipil dibantai, enggak. Makanya Zionis, antara negara pun diatur cara berperang. Nebang pohon aja nggak boleh perang itu. Dalam Islam, kalau kita ngeliat teksnya begini. Nah, disitulah pemahaman agama dia kecil. Dia tidak memahami agama, maka salah melihat agama. Agama dan negara harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau memahami sekularisme, dia paham, susah lagi. Sekularisme itu apa? Pemahaman yang memisahkan antara agama dan urusan dunia, urusan negara. Itu namanya sekularisme. Dan ini berbahaya sekali, karena sekarang kita selalu dipojokkan dengan pemahaman, disajikan dengan pemahaman sekularisme. Nah, maka itu urusan pemilihan umum tidak ada urusan negara akhirat. Halo, pemilihan umum berkaitan dengan akhirat. Anda memilih, Anda akan menentukan surga dan nerakanya, karena ada konsekuensinya. Nanti dibuka Ali Imran surat Al-Baqarah 165, 166, 167, lihat. Itu apa konten isi khutbah saya kemarin. Jadi tidak bisa Anda memilih itu tanpa aturan agama. Karena Anda ngikutin orang yang Anda diikutin. Kalau yang kita pilih tidak memperjuangkan nilai-nilai agama, Anda dapat dosanya. Digabungkan. Gitu. Jadi nanti ini kita bukan memilih presiden doang. Kalau Anda memilih presiden, harus memilih partai-partai yang mendukung presiden itu. Seandainya saya milih Anies, ketika DPR-nya saya milih yang PAN, yang Golkar, kagak bisa. Nyusahin orang itu namanya. Kalau Anda misalnya milih, ini berandai-andai, Anda milih Anies, ya Anda juga milih PKS kayak yang mendukung dia gitu, yang searah. Dan itu mempertanggungjawabkan di akhirat. Jadi pemahaman agama itu harus pemahaman yang luas, jangan pemahaman yang sempit. Itu perspektif berbeda di situ perspektif. Ya, Bapak Ibu, karena saya harus akad nikah gitu kan, bukan saya yang akad nikahnya, ini saya berkejaran waktu gitu kan, akad nikah harus on time gitu kan. Dan saya rasa ini saja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.